Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafara Azahra dengan NIM 2410542021 akan mempresentasikan tentang sistem uang, perbankan, dan sistem keuangan di negara Singapura. Singapura merupakan negara kecil di Asia Tenggara, namun berhasil menjadi salah satu pusat keuangan terbesar di dunia. Yang pertama, gambaran umum Singapura. Singapura merupakan negara kota yang terletak di Asia Tenggara dan dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan keuangan terbesar di dunia. Meskipun memiliki wilayah yang relatif kecil dan sumber daya alam yang sedikit, Singapura mampu mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi melalui kebijakan ekonomi yang terbuka, stabilitas politik, serta pengelolaan keuangan yang efektif. Meskipun wilayah Singapura memiliki wilayah yang terbatas, yaitu hanya sekitar 733 km, Singapura berhasil memposisikan diri sebagai epicentrum perbankan, yaitu Singapura menjadi pusat aktivitas perbankan internasional di Asia. Perdagangan valuta asing, yaitu atau foreign exchange, adalah kegiatan jual beli mata uang asing antar negara. Selanjutnya menjadi pasar modal regional, yaitu tempat perdagangan saham dan obligasi untuk memperoleh pendanaan dan investasi. Singapura dijuluki sebagai Swissnya Asia, karena Singapura memiliki stabilitas keuangan tinggi dan menjadi pusat investasi internasional seperti Swissnya di Eropa. Selanjutnya, sejarah uang atau sistem moneter negara Singapura terbagi menjadi 3 era. Yang pertama pada era pra-kemerdekaan, yaitu sebelum 1965, pada pasca kemerdekaan 1965 sampai 1981, dan era modern hingga sekarang. Pada era pra-kemerdekaan menggunakan multi-currency system, yaitu sebelum memiliki mata uang sendiri, Singapura menggunakan berbagai mata uang seperti dolar Spanyol dan rupiah India dalam perdagangannya. Sebelum diperkenalkannya Serat dolar pada 1897. Serat dolar adalah mata uang yang digunakan koloni Inggris di Asia Tenggara sejak tahun 1897. Selanjutnya pada pasca kemerdekaan 1965 sampai 1981, yaitu pembentukan BCSS untuk menerbitkan dolar Singapura atau SGD dan berdirinya emas pada 1971. BCSS atau disebut juga sebagai Board of Commissioners of Currency Singapore adalah lembaga yang dibentuk pada 1965 untuk menerbitkan dolar Singapura sebagai mata uang resmi negara. Singapore Dollar adalah mata uang resmi Singapura sampai saat ini. Dan juga berdirinya MAS, yaitu Monetary Authority of Singapore, yang bertugas mengelola kebijakan moneter, mengawasi sektor keuangan, dan menjaga stabilitas ekonomi negara Singapura. Selanjutnya pada era modern, yaitu menerapkan kebijakan moneter nilai tukar sejak 1941 untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di negara Singapura. Sistem moneter Singapura berkembang secara bertahap dari masa kolonial hingga menjadi sistem keuangan modern yang sangat terintegrasi. Kebijakan tersebut didukung oleh kebijakan moneter yang konsisten, peran kuat MAS yaitu Monetary Authority of Singapore, sehingga Singapura menjadi salah satu negara dengan sistem keuangan yang stabil dan efisien, serta menjadi contoh penting dalam kajian ekonomi, moneter, dan keuangan internasional. Selanjutnya, kebijakan moneter unik Singapura. Yang pertama, Singapura tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan BI rate, Singapura lebih fokus mengendalikan nilai tukar Singapura dolar. Alasannya karena ekonomi Singapura sangat terbuka, yaitu sebagian besar barang di Singapura berasal dari impor, sehingga perubahan nilai tukar akan langsung mempengaruhi harga barang dan inflasi. Selanjutnya, mekanisme Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate atau disebut juga S-Dollar NIR adalah investasi nilai tukar dan terhadap Singapura terhadap mata uang negara mitra dagangnya. Ada 3 komponen utama pita kebijakan atau policy band. Yang pertama pada slope atau kemiringan, yaitu arah apresiasi atau depresiasi Singapura dolar. Yang kedua ada width, yaitu lebar pita, yaitu tingkat fleksibilitas fluktuasi. Dan yang ketiga ada midpoint, yaitu titik tengah nilai acuan kebijakan. Selanjutnya kita masuk kepada peran dan fungsi MAS, yaitu Otoritas Moneter Singapura. Bank sentral sekaligus super regulator, artinya MAS tidak hanya berfungsi sebagai bank sentral, tapi juga sebagai pengawas utama seluruh sektor keuangan. Ada 3 pilar fungsi MAS. Yang pertama, kebijakan moneter, yaitu mengelola Singapura Dollar NIR untuk stabilitas harga domestik. Dan yang kedua, pengawasan dan regulasi, mengawasi perbankan, asuransi, pasar modal, hingga fintech dengan pendekatan risk-based supervision. Artinya yang berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki masing-masing lembaga keuangan.
Selanjutnya pengelolaan cadangan devisa, yaitu mengelola devisa yaitu mencapai US dollar 360 miliar pada 2024 bersama GIC dan Temasek Holding. GIC adalah Government of Singapore Investment Corporation, yaitu lembaga investasi pemerintah yang mengelola sebagian cadangan devisa untuk investasi jangka panjang. Lalu Temasek Holding adalah perusahaan investasi milik pemerintah Singapura yang mengelola berbagai aset strategis. Selanjutnya, struktur dan karakteristik perbankan. Ada kerangka lapisan lisensi berlapis yang di negara Singapura yang terdiri dari full bank, wholesale bank, offshore bank, dan merchant bank. Full bank adalah bank yang memberikan seluruh lapisan perbankan kepada masyarakat, sedangkan wholesale bank adalah bank yang fokus melayani perusahaan besar dan institusi. Sedangkan offshore bank adalah bank yang melayani transaksi internasional dalam mata uang asing. Selanjutnya merchant bank, yaitu bank yang bergerak di bidang investasi, pasar modal, dan pembiayaan perusahaan. Karakteristik utama perbankan itu sangat terbuka terhadap bank asing, namun diatur secara selektif dan terkontrol atau disebut juga sebagai controlled plans. Menjadi pusat perdagangan valuta asing atau forex trading terbesar di Asia. Selanjutnya, 3 bank domestik utama. Yang pertama ada DBS, yaitu Development Bank of Singapore, yaitu bank terbesar di Asia Tenggara, pionir transformasi teknologi lewat strategi digital first, yaitu dengan mengandalkan pelopor transformasi digital sebagai pelopor utamanya. Selanjutnya, OCBC, yaitu Overseas Chinese Bank King Corporation, itu bank tertua, terdiversifikasi, kuat di bidang komersial, asuransi, dan private bank regional. Selanjutnya UOB, yaitu United Overseas Bank, yaitu terkenal dengan manajemen risiko yang konservatif, stabil, dan inovasi digital lewat platform TMRW, yaitu mobile bankingnya yang digital. Selanjutnya, inovasi keuangan digital dan fintech. Yang pertama, ekosistem keuangan masa depan, yaitu rumah bagi lebih dari 1.500 perusahaan fintech hingga tahun 2024. Rumah di sini maksudnya adalah sebagai pusat inovasi keuangan terbesar di Asia. Selanjutnya, kebijakan progresif MAS, menyediakan skema pendanaan atau FSTI, yaitu Financial Sector Technology and Innovation Scheme, yaitu program pendanaan yang diberikan MAS untuk mendukung inovasi teknologi di sektor keuangan, dan regulator sandbox untuk uji coba inovasi. Selanjutnya, digitalisasi pembayaran, yaitu sukses meluncurkan PayNow pada 2017 yang kini terintegrasi lintas negara dengan Malaysia, yaitu DuitNow, dan Thailand dengan memakai PromptPay. Selanjutnya, Project Ubin, yaitu eksplorasi teknologi blockchain untuk mata uang digital bank sentral atau CBDC. Blockchain adalah teknologi pencatatan data digital yang aman, transparan, dan sulit dimanipulasi. Selanjutnya, tantangan sistem keuangan. Yang pertama ada risiko eksternal dan kejahatan finansial. Yang pertama ada geopolitik, yaitu ketegangan Amerika Serikat Tiongkok berdampak pada arus modal dan investasi. Selanjutnya, kejahatan lintas negara. Kasus pencucian uang global seperti kasus transit dana memaksa MAS memperketat aturan AML dan CTF. AML adalah anti money laundering, yaitu aturan untuk mencegah pencucian uang dalam sistem keuangan. Selanjutnya, CTF adalah Counter Terrorism Financial, yaitu aturan mencegah pendanaan kegiatan terorisme. Selanjutnya, perbandingan moneter dan analisis pelemahan rupiah. Kebijakan Indonesia dengan BI Rate dan Singapura dengan MAS, yaitu Indonesia. Bank Indonesia menggunakan Inflation Targeting Framework atau ITF dengan instrumen utama suku bunga yaitu BI Rate. Sedangkan Singapura dengan bank sentralnya itu disebut sebagai MAS, yaitu menggunakan kerangka berbasis nilai tukar atau Singapura Dollar NIR. Pada kondisi 2026, rupiah mengalami ketekanan berat akibat penguatan dolar Amerika Serikat dan ketidakpastian global hingga mendekati level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan Singapura Dollar cenderung lebih stabil berkat surplus eksternal dan cadangan devisa yang kuat. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan ini, saya melihat bahwa keberhasilan Singapura bukan karena luas wilayah atau kekayaan alamnya, melainkan konsistensi kebijakan, kualitas institusi keuangan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.